Sampan itu strategi pengolahan sampah mandiri yang dilaksanakan di kampung keluarga berkualitas. Masyarakat bisa mengolah sampah sendiri yang dihasilkan dari rumah-rumah mereka, gitu ya, sehingga nanti sampah tidak langsung dibuang ke TPA. Dibuang ke TPA itu hanya residu saja yang tidak bisa diolah secara mandiri oleh mereka. Nah, pengolahan sampah ini ada dua. Yang pertama untuk sampah organik dan yang kedua sampah non-organik. Yang organik ini diolah melalui budidaya maggot, ulat maggot, yang nanti bisa diolah menjadi pupuk, menjadi pakan ternak, gitu ya. Sedangkan untuk yang non-organik itu melalui 4R diolah. Nah, mudah-mudahan dengan pengolahan sampah secara mandiri ini, selain untuk menciptakan lingkungan yang bersih, ya, untuk menangani permasalahan sampah, tapi juga bisa mendapatkan income atau tambahan pendapatan bagi keluarga yang ada di kampung. Karunia kebanggaanku, si tampan, insya Allah pasti menang. Merupakan larva serangga Black Soldier Flies atau BSF yang dapat mengubah material organik menjadi biomasanya. Lalat ini berbeda dari jenis lalat biasa, karena larva yang dihasilkan bukan larva yang menjadi medium penyakit. Ini dia siklus dari BSF, menjadi maggot hingga menjadi pupa. Siklusnya terjadi selama 40-44 hari. Dari sejak berbentuk telur lalat, maggot membutuhkan sampah organik untuk tumbuh selama 25 hari sampai siap dipanen. Maggot memiliki kemampuan mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Bahkan bisa sampai 5 kali bobot tubuhnya loh. 1 kg maggot dapat menghabiskan 2-5 kg sampah organik per hari. Bayangkan saja betapa banyak sampah organik yang dapat tereduksi dalam sehari. Maggot yang sudah menjadi prepupa atau bangkai lalat BSF dapat digunakan sebagai pakan ternak karena kaya protein. Kepompongnya pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sehingga tidak menimbulkan sampah baru. Ada juga nilai ekonomisnya jika kita membudidaya maggot. 100 gram maggot kering bisa dijual dengan harga Rp15.000 sampai Rp30.000. Kita bisa membudidaya maggot di lingkungan tempat tinggal kita loh. 1. Siapkan kandang lalat BSF, tertutup dengan kawat atau kasa dan pastikan tetap terkena sinar matahari, karena lalat butuh sinar matahari untuk kawin. Semprotkan air untuk menjaga kelembapan. Kamu bisa mengundang lalat BSF dengan membuat makanan yang disukainya, seperti mencampur bekatul, air, penyedap rasa, bioaktivator EM4, dan gula pasir. Gunakan kardus, kayu, ataupun board yang memiliki celah untuk tempat lalat BSF betina bertelur. Taruh telur di atas dedak yang dibasahi. Telur menetas dalam 3-4 hari. Siapkan rak atau biopon untuk tempat maggot tumbuh dan mereduksi sampah organik. Mudah bukan? Sebab seseorang itu mengerjakan sampah itu ketika memahami bahwa sampah itu mempunyai nilai yang luar biasa. Lebih simpelnya kita bagi menjadi dua bagian, yaitu sampah organik, kemudian anorganik, dan sampah tiga. Menjadi pakan potensial untuk maggot. Akan jadi masalah ketika sampah organik menjadi satu dengan anorganik. Sudah kita edukasi ke seluruh warga supaya dipilah dari sumber. Sampah B3 ini ya berbahaya dan beracun. Sampah yang kita pilah dari sumber itu, yang organiknya itu kita kasih makan ke maggot. Nah, kemampuan maggot mereduksi sampah itu sampai 5 kali dari berat bobotnya. Dan sisa maggot bisa untuk pupuk organik cair dan bisa juga untuk pupuk organik padat. Jadi mereka makan dengan lahap. Ini 4.000 ekor. Kita akan merubah mindset
kita punya nilai ekonomi dan itu bisa mengangkat perekonomian. Kami berharap apa yang kami paparkan ini bisa bermanfaat khususnya dan umumnya bagi rekan-rekan semuanya. Bisa langsung diberikan ke unggas ataupun ikan untuk pakan langsung, bisa kita buat pakan olahan, Pak. Sistem pemeliharaan ikan yang kami kembangkan di sini adalah bioplok, di mana bioplok itu adalah sistem efisiensi untuk pemberian pakan ikan. Jadi airnya kita olah dengan memberikan prebiotik dan molase hingga di situ berkembang bakteri pengurai, Pak. Nah, kotoran ikan yang ada di dalam air itu sudah direduksi oleh si air itu yang sudah dalam bentuk blok menjadi mikrobacillus ataupun zooplankton. Nah, mikrobacillus itu jadi makanan pokok si ikan ini. Jadi kalau kita memberikan maggot ataupun pakan olahan berupa pur organik, itu hanya tambahan. Jadi ada efisiensi dengan sistem bioblok itu 40% dari pemberian ikan. Jadi semuanya simbiosis, Pak, tidak ada yang terbuang. Produk-produk olahan lainnya diantaranya ini yang tadi kami sampaikan, sampah yang sudah direduksi oleh si maggot tersebut sudah menjadi kompos, dan ini nutrisinya bagus dibanding dengan kompos yang difermentasi secara anaerob ya. Nah, ini lebih ke fermentasi alami, jadi lebih tinggi oleh maggot itu ya, Pak? Oleh maggot itu. Olahan lainnya adalah ini pupuk organik cair dan komposisinya juga menurut kami ini bagus. Kemudian lainnya lagi adalah dry maggot. Maggot itu adalah maggot yang usia panen antara umuran 14 dan 12 dan 14 hari, itu kami keringkan. Ini lebih tinggi karena kadar airnya berkurang. Jadi kalau asam amino itu proteinnya masih kami suplai selain dari maggot. Di antaranya adalah pakai susu murni. Asam amino itu aplikasinya lebih ke hormon. Jadi sebenarnya asam amino itu bisa lebih mudah diserap baik oleh tanaman maupun untuk binatang peliharaan kita, Pak. Dan ini komposisinya. Ketahanan pangan dan kelestarian alam ini menjadi satu rangkaian kalau di sini. Jadi konsep yang akan kami kembangkan itu nanti dengan edukasi biokonversi ini adalah prototype integrated farm. Jadi ada satu bentuk keterpaduan antara perikanan, pertanian, dan peternakan. Itu menjadi satu rangkaian yang mana lokomotifnya adalah dari maggot itu sendiri. Nah, bagaimana peran masyarakat sehingga kita berani menyampaikan bahwa ini adalah ada mengkait dengan ketahanan pangan. Karena ini masih skala edukasi, Pak. Jadi kita masih berbicara masalah di skala lingkungan gitu ya. Sekitar tempatnya, Pak. Ya. Nah, kami membagikan bayi maggot. Bayi berusia berapa, Pak, bayinya ini? Ini berusia sekitar 3 hari, Pak. 3 hari dia. 3 hari. Ini kami bagikan ke masyarakat, Pak. Baru ke Pokja yang ada sejumlah 10 Pokja. Pokja itu yang sementara ngurus di sini, Pak. Jumlahnya 10 orang. 10 orang. Bikin 10 box, kita simpan di setiap Pokja. Harapannya satu orang Pokja itu mampu mengcover 5 sampai 10 sampah organik dapur yang ada di lingkungannya, Pak. Berarti intinya 5 sampai 10 rumah lah ya? Iya, 5 sampai 10 rumah untuk mengcover SOD-nya. Nah, itunya nanti di gimana ya, Pak, di maggot yang bayinya itu? Nah, setelah usia panen 12 sampai 14 hari, Pokja ini mengantarkan ke sini, kita berikan satu biaya pembesaran bagi mereka. Berapa jumlah biaya pembesarannya? Yaitu Rp3.000 per kilo. Dengan asumsi 1 gram telur maggot itu jadi 4 kilo maggot nanti dipanennya. Jadi kalau 10 gram telur itu menghasilkan 40 gram maggot. Dalam 14 hari punya tambahan penghasilan senilai Rp120.000. Sebagian untuk tabungan mereka, sebagian nanti kami berikan, tapi tidak dalam bentuk nominal uang. Kita berikan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari. Nilai uang itu
Nah itu yang kami katakan ketahanan pangannya. Jadi jelas ini ada hubung kaitnya kelestarian alam karena tadi sampah organiknya kami ambil, kemudian ketahanan pangannya ya itu ada nilai tambahnya. Jadi kalau dulu kami berusaha untuk memunculkan kesadaran kepada warga untuk peduli terhadap lingkungan dan tidak pernah berhasil, sekarang mindsetnya kita rubah, Pak. Jadi mereka bukan peduli, tapi mereka butuh. Betul ya. Nah itu terjadi di kampung kami. Jadi mereka butuh dengan sampah.